Jadi itu zikir keras. Zikir keras contohnya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Biasanya Allah itu ditancapkan dalam hati, illallah, illallah. Itu keras di sini, dikeraskan di dalam hati ini. Kenapa? Ruh yang masih keras ini kita hantam dengan keras, dia akan menjadi lembek, menjadi halus. Kalau dia sudah halus, maka zikirnya dia akan mulai pelan. Allah, Allah, Allah diucapkan, ditancapkan dalam hati. Kalau sudah ini menancap dalam hati, maka dia akan ingat kepada Allah. Tidak mungkin kalau orang selalu berzikir di dalam hatinya itu berbuat jahat kepada orang lain, kepada makhluk, itu tidak mungkin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sedikit saya akan menjelaskan ilmu yang saya dapat mengenai zikir. Jadi sebenarnya kapasitas saya masih di level bawah. Masih ada orang-orang yang lebih pandai dari saya. Orang-orang yang lebih pintar, yang lebih soleh, yang lebih alim dari saya. Saya hanya butiran debu. Di sini saya hanya akan membagikan tips atau tata cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selalu terlindung dari mara bahaya, dari godaan, bisa dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan, diberi kemudahan segala urusan. Jadi zikir itu sudah memang kewajiban setiap manusia yang telah diciptakan oleh Allah. Zikir itu ibadah yang paling besar tanpa merendahkan ibadah-ibadah yang lain. Tapi dibandingkan dengan yang lainnya, ala dzikrullahi akbar, mengingat Allah adalah yang paling besar. Jadi ada beberapa tahapan zikir yang saya ketahui, mungkin nanti bisa dikoreksi, mohon maaf bila ada yang kurang sepaham dengan saya. Jadi apabila kita susah di dalam kehidupan ini, ibaratnya kita masih di bawah, kita masih diinjak-injak orang, difitnah orang, sulit rezeki, bentrok dengan keluarga, masalah keluarga, teman, saudara kandung. Kita seharusnya kembali kepada yang kuasa, yang memberi masalah kita hanya Allah. Caranya bagaimana? Yaitu dengan zikir, mengingat kepada Allah. Zikir itu bermacam-macam. Sholat itu mengingat Allah juga termasuk zikir. Memberi sedekah, menolong orang itu termasuk zikir. Zikir apa? Zikir laku itu namanya. Jadi menolong orang, menolong sesama itu zikir laku. Intinya kita kan kalau tidak diternyuh dalam hati, tidak dibukakan dalam hati, itu tidak akan bisa melakukan itu. Berarti kita ingat kepada Allah, berarti termasuk zikir juga. Zikir itu banyak cara. Ada yang dengan zikir keras, ada yang dengan zikir nafas, ada yang dengan zikir dalam hati. Itu ada beberapa. Pertama, untuk zikir keras, itu beberapa ulama, beberapa alim itu ada yang memperbolehkan, juga ada perdebatan. Orang-orang dahulu zikir keras terusnya di dalam musola, di dalam masjid, itu kan mesti zikirnya keras-keras. Kenapa? Karena orang-orang dulu itu kan banyak orang yang belum tahu zikir itu apa tuh. Terus dia berzikir, mengucapkan setelah sholat la ilaha illallah, dibuanter. Kalau perlu dulu pakai mikrofon, pakai mic, itu pasti keras.
Kenapa? Biar yang di belakang itu, yang belum tahu apa zikir itu, biar dia tahu. Terus dia menirukan. Untuk orang-orang yang baru tahu itu, biar menirukan apa yang diucapkan oleh imamnya itu. Jadi itu zikir keras. Zikir keras contohnya, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Biasanya Allah itu ditancapkan dalam hati, illallah, illallah. Itu keras di sini, dikeraskan di dalam hati ini. Kenapa? Ruh yang masih keras ini kita hantam dengan keras, dia akan menjadi lembek, menjadi halus. Kalau dia sudah halus, maka zikirnya dia akan mulai pelan. Allah, Allah, Allah diucapkan, ditancapkan dalam hati. Kalau sudah ini menancap dalam hati, maka dia akan ingat kepada Allah. Tidak mungkin kalau orang yang selalu berzikir di dalam hatinya itu berbuat jahat kepada orang lain, kepada makhluk, itu tidak mungkin. Jadi zikir itu bisa mencapai makom kewalian. Banyak yang berzikir itu, karena dalam hadis, dalam Al-Quran juga disebutkan gitu. Orang yang zikir itu paling dicintai oleh Allah, dan termasuk ibadah yang paling agung. Terus ada zikir nafas, ada yang masuk gini Allah, keluar sama aja, itu juga mengingat Allah. Jadi jangan jadikan perbedaan ini menjadi rancu. Perbedaan ini adalah rahmat, wong tujuannya juga sama, hanya kembali kepada Allah. Terus ada lagi zikir itu setiap saat. Nah, ini makom yang paling tinggi. Dia berdiri zikir, duduk zikir, apapun yang dia berjalan itu zikir. Itu makom yang paling tinggi. Ini sulit, bukan sulit, setiap orang pasti mampu sebenarnya. Mampunya kenapa? Mungkin orang kalau sudah melalui merasa puas. Sebenarnya kalau zikir itu tidak ada puasnya. Kalau sudah dekat dengan Tuhan itu pasti dia zikir terus. Zikir, mengingat Allah, Allah, Allah. Nah, di waktu itulah Allah mencintai makhluknya, makhluknya mencintai Allah. Itu sudah makom wali. Jadi makom kewalian itu makom orang soleh, orang yang berilmu, orang alim, itu bisa dilakukan dengan zikir itu, tanpa merendahkan ibadah-ibadah yang lain, karena semua itu ajarannya Rasulullah. Dan ada lagi, zikir itu intinya selalu mengingat Allah dari dalam setiap waktu, setiap saat itu mengingat Allah. Ada para ulama, ada para sesepuh, bini sepuh, itu yang selalu zikir hingga kesadarannya diambil oleh Allah, karena zikirnya itu yang biasanya orang memanggil itu wali majdub. Jadi itu kesadarannya diambil oleh Allah, makanya, tapi itu tidak bisa menjadi panutan. Jangan meminta doa kepada dia, itu nanti bisa salah, karena kesadarannya sudah diambil Allah, karena dia saking cintanya dengan zikirnya itu hingga hilang kesadaran. Itu jarang orang seperti itu kalau tidak dikehendaki Allah. Dan dalam mengingat Allah itu jangan hanya waktu sholat saja. Sholat paling lama 3 menit, masa ingat Allah cuma 3 menit. Itulah orang kalau selalu mengingat Allah, zikir Allah, tidak mungkin dia akan marah-marah. Tapi ya itu ya sulit, perlu belajar dan perlu proses. Karena orang yang sudah berzikir menancap dalam hatinya, itu pasti ruhnya bagus. Manjinging rasa ono ing iman, seperti yang dikatakan Gus Dur itu. Bagus atine mesti, makanya dia selalu berbuat baik kepada sesama makhluk, tidak hanya kepada manusia, kepada hewan, kepada jin, kepada alam semesta ini. Itulah yang sebenarnya yang dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa. Dan dalam mengingat Allah itu, atau dalam berzikir Allah itu,
sudah diterangkan dalam firman Tuhannya. Jadi bertasbihlah apa yang ada di dalam bumi maupun di langit dan seisinya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dan bertasbihlah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang maha tinggi, yang maha aziz, yang maha mulia. Terus dalam berzikir mengingat Allah itu diterangkan dalam surat Al-Imran ayat 190. Mengingatlah, yang artinya kurang lebih seperti ini. Ingatlah nama Tuhanmu dengan mengingatnya baik di waktu duduk, berdiri maupun berbaring. Jadi mengingat Allah itu setiap waktu, duduk, berdiri, tiduran. Jadi Allah itu memberi keringanan yang sebegitu mudahnya bagi kita, semampu kita. Seperti itulah keutamaan zikir dan tata cara berzikir. Yang selebihnya, bila ada kekurangan ataupun kesalahan saya dalam berucap, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.